Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Sri Delvinazar SPD, Guru Kimia SMA 1 10 Koto. Saya telah mengikuti pelatihan pada Plafon Merdeka Mengajar, topik rapor pendidikan sebagai sumber data perencanaan. Saya tertantang untuk melakukan aksi nyata karena di sekolah saya sudah menyelenggarakan lokakarya pada tanggal 16-17 Mei 2023. Di sana saya mendapatkan informasi tentang rapor pendidikan sekolah tahun 2022. Sehingga saya mengambil judul aksi nyata saya di sini yaitu melakukan refleksi pribadi tentang profil pendidikan. Ada dua modul yang kita bahas pada topik ini. Yang pertama, mengenal rapor pendidikan. Yang kedua, pendalaman rapor pendidikan. Bagaimana kita mengenal rapor pendidikan? Kita lihat latar belakang rapor pendidikan. Rapor pendidikan dihadirkan agar dapat dijadikan sebagai satu, untuk kita jadikan sumber kita nanti untuk menganalisis. Dua, membuat perencanaan setelah kita menganalisis. Yang ketiga, menindaklanjuti dari hasil yang kita analisis dan rencanakan. Menganalisis, merencanakan, dan menindaklanjuti agar tercapai peningkatan mutu, capaian, dan layanan pendidikan. Platform rapor pendidikan dikembangkan oleh Kemendikbudristek yang diluncurkan pada tahun 2022. Ringkasan capaian, mutu, dan layanan satuan pendidikan beserta laporan secara keseluruhan ditampilkan pada beranda rapor pendidikan. Beberapa hal yang perlu dicermati pada rapor pendidikan. Satu, mengidentifikasi akar permasalahan. Yang kedua, merefleksikan capaian satuan pendidikan sejauh ini. Tiga, mendiskusikan pemahaman layanan pendidikan secara konstruktif. Fungsi rapor pendidikan berfungsi untuk menyajikan data yang objektif, terintegrasi, terukur, dan komprehensif mengenal satuan pendidikan. Platform rapor pendidikan Dikdasmen adalah aplikasi berbasis web yang menampilkan informasi profil pendidikan dan rapor pendidikan. Profil pendidikan, laporan komprehensif mengenai layanan pendidikan sebagai hasil evaluasi sistem pendidikan. Rapor pendidikan adalah indikator terpilih dari profil pendidikan yang merefleksikan prioritas Kemendikbudristek yang digunakan untuk menilai satuan pendidikan. Sumber data rapor pendidikan bisa berasal dari asesmen nasional, 2. Data Dapodik, 3. SIM PKB, 4. BPS, dan sumber lain yang relevan. Rapor pendidikan diakses dengan menggunakan akun kepala sekolah yang aktif. Pendalaman rapor pendidikan. Refleksi profil satuan pendidikan. Rapor pendidikan data untuk 1. Identifikasi, 2. Refleksi, 3. Benahi pada satuan pendidikan. Profil pendidikan untuk dimaknai dengan cara yang tepat oleh setiap satuan pendidikan. Indikator yang belum tercapai dengan baik pada rapor pendidikan bukanlah hal yang perlu mengunduh, membaca, memaknai, dan menindaklanjuti laporan rapor pendidikan akan bermanfaat untuk mengetahui kondisi terkini di satuan pendidikan. Nantinya satuan pendidikan dapat merencanakan kegiatan satuan pendidikan yang bermutu dengan mengacu pada laporan rapor pendidikan. Demikianlah ulasan singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat tentang rapor pendidikan sebagai sumber data perencanaan. Sampai jumpa, terima kasih.